Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kita, nikmat sehat terutama, sehingga dengan kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu berpuasa seharian penuh. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, sedikit akan menjelaskan tentang apa yang Rasulullah SAW katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga. Di bulan Ramadan kita dipilihkan dengan dua perkara. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan di bulan Ramadan kemuliaan serta pahala yang Allah berikan. Atau yang kedua, atau sebaliknya, yaitu Allah berikan dosa bahkan kita tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan kecuali lapar dan dahaga. Teman-temanku sekalian, sedikit akan membahas tentang hal-hal yang menjadikan puasa tidak bermakna atau puasa sia-sia. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan maksiat. Jadi kita perlu memperhatikan ketika kita berpuasa, kita juga memperhatikan untuk tidak menuruti hawa nafsu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan sebelum Ramadan. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan di sebelum Ramadan kita bawa di bulan Ramadan. Kalau kita ingin Ramadan yang kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang melimpah dan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa menjaga lisannya. Kita perlu ketahui bahwasanya di dalam puasa kita juga ternyata harus menjaga lisan kita dari berbohong, dari ghibah, dari namimah, dari mencela, memfitnah dan lainnya. Karena ketika kita masih menggunakan kebiasaan menggibah dan lainnya, maka kita termasuk hamba Allah yang menyanyiakan di bulan Ramadan. Kita harus tahu ternyata di bulan Ramadan selain menjaga dari makan dan minum, kita juga harus menjaga mulut kita untuk tidak berbicara yang Allah larang. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia berpuasa tapi tidak menjaga pandangannya. Ini mungkin banyak orang melakukannya ketika bekerja di luar, ketika bekerja bersama orang atau bersama tercampur di sana laki-laki dan perempuan, yang ketika kita tidak bisa menjaga mata kita atau pikiran kita untuk jernih, atau tidak bisa menjaga mata kita agar tidak melihat aurat-aurat yang Allah larang, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah, bahkan puasa kita tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu untuk menjaga pandangan kita, mata kita, agar Allah memberikan pahala yang melimpah di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia berpuasa tapi tidak mendirikan sholat. Ketika kita melakukan puasa, ketika kita sahur tapi ternyata di sholat duhurnya, ternyata di sholat asarnya, ternyata di sholat maghribnya dia tidak melaksanakan sholat. Kita harus ketahui bahwasanya sholat dan puasa adalah semuanya rukun Islam, wajib kita lakukan agar kita menjadi Islam yang hakiki. Teman-teman sekalian, bahwasanya kita harus memperhatikan di bulan Ramadan, selain kita puasa juga harus menjaga sholat-sholat, terutama sholat fardu yang Allah sudah wajibkan kepada kita, agar kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan di bulan Ramadan sebagai hamba yang mulia. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir, dia berpuasa tapi tidak meningkatkan ketakwaannya. Kita harus memperhatikan di bulan Ramadan, bahkan kita harus mempunyai target dari membaca Al-Quran kita, dari sholat-sholat kita, dari sholat sunnah kita, bahkan tahajud kita harus tingkatkan, karena kita
seharusnya harus bersyukur. Kenapa? Allah masih memberikan kesempatan di bulan Ramadan sekarang. Maka ketika Allah berikan kesempatan kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Maka kita harus memperhatikan amalan-amalan yang harus kita lakukan, terutama amalan-amalan untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan semua hal yang saya sampaikan agar kita termasuk hamba Allah yang tidak menyia-nyiakan di bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, kita harus benar-benar berusaha di bulan Ramadan kali ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar nanti di bulan Ramadan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.